aku Vina. Nah, di video kali ini kita melakukan wawancara terhadap penjual es krim tentang proses produksi atau biaya produksinya. Simak video selanjutnya, check it out. Kami dari mahasiswi Unila jurusan akuntansi. Di sini kami mau nanya-nanya tentang usahanya nih. Usaha ini udah jalan sejak kapan ya? Ya sekitar 30-an tahun lebih lah. Berarti udah lama ya? Udah lama banget ya. Iya. Ini kan jualan es krim nih. Iya. Jualannya dalam bentuk cup atau bisa Kon tabung, atau apa? gimana? Saya jualannya tiap hari itu keliling pakai gerobak dalam bentuk cup karena pakai kacang merah. Campur dengan kacang merah. Iya. Rasa es krimnya ada apa aja nih? Rasanya yang rasa buah itu durian, alpukat, nangka itu semua alami, buah asli. Terus sama coklat, vanila ada. Iya. Biasanya di sini belinya tuh siapa aja Pak deh? Masyarakat umum karena saya keliling dari perumahan ke perumahan, kampung ke kampung. Kalau untuk hari Sabtu dan Minggu itu biasanya ada tataran pesta ke gedung-gedung. Kalau ke gedung itu bertabung. Iya, kalau ke gedung per tabung, kalau untuk keliling per cup. Ada cup kecil, ada cup yang besar. Nah, untuk produksinya itu biasanya setiap hari atau Tiap hari. Tiap hari. Setelah subuh itu mulai Oh, kerja. udah mulai Jadi produksi. mendadak semua. Nah, untuk sekali produksi kira-kira dapat berapa porsi Pak De? Kalau Berapa untuk cup sekali untuk keliling? produksi satu orang, karena ini kan ada 2 sampai 3 orang yang di rumah sini. Satu orang itu bawanya sekitar, kalau untuk cup yang kecil itu 200-an porsi. 200 porsi. Kalau untuk cup yang gede 100 porsi. Itu untuk satu orang. Iya, bawanya. Oh, berarti kalau misalnya 3 orang yang jalan itu Iya, kali 3 aja. Iya, kali 3. 3 gerobak. 3 gerobak. Bisa Pak De ceritain nggak singkat pembuatannya, cara Proses pembuatannya? pembuatannya. Pertama, kita harus siap santan kelapa. Satu tabung itu sekitar santannya sekitar 10 liter lebih lah. Iya. Ya, pertama. Terus kita bikin, udah siap santan, kita bikin adonan dulu. Adonannya itu tepung maizena sama susu, nanti diadon kayak bikin bubur itu loh ya. Oh, ya. Nah, setelah udah siap adonannya, nanti kita campur dengan santan sedikit demi sedikit, dicampur sama gula sama susunya. Kita pakai susu Denko yang bubuk itu. Ya, terus udah dicampur semua. Terus kalau mau rasa buah ya dicampur buahnya. Kalau buah alpukat ya campur alpukatnya. Setelah jadi adonan semua, masukin ke tabung yang mau proses diputer. Diputer, kita muternya pakai mesin. Pakai mesin. Iya, setelah adonan jadi masuk ke tabung, dipasang, mesinnya hidupin. Terus samping-samping tabung itu kan ada kasih es garam, es batu sama garam banyak gitu. Udah itu hidupin mesinnya sekitar setengah jam muter. Muter itu prosesnya kayak, jadi di dalam tabung itu ada baling-balingnya kayak blender lah. Ya, kata blender. Selama sekitar setengah jam udah beku. Berarti kira-kira proses pembuatannya sejam sampai sejam ya, karena yang lama justru yang bikin adonannya itu, nyiapin adonannya, bikin santannya, marut kelapa dulu, bikin santannya, ngerebus airnya dari kemarin udah siap-siap ngerebus airnya yang untuk ini, karena airnya air matang. Jadi biasanya untuk sekali produksi itu kan 200 cup kecil. Nah, itu untuk biayanya, perkiraan untuk biaya bahan bakunya berapa Pak? Biaya semuanya bahan bakunya itu sekitar satu tabung itu sekitar 300-an sampai 350. 300 sampai
350. Itu isinya gula, santan, gitu-gitu. Gula, santan, susu, macam-macam. Kacang merahnya harus siap kacang merahnya. Kacang merah direbus dari kemarin, udah paginya diangkat, siap dicampur sama gula aren kalau kacang merahnya. Berarti untuk satu tabung itu perkiraan berapa kilo Pak De? Satu tabung itu sekitar kalau ditimbang esnya aja Ya. itu sekitar 15-an lah. 15 kilo. Tapi kan kacangnya dipisah sendiri. Nanti kita melayaninya kan sebelum kasih es kasih kacang dulu. Kayak kemarin di tempat Pak Samsul. Kalau misalnya untuk biaya lain-lain kayak misalnya listrik, biaya tambahannya itu berapa Pak De kira-kira? Itu udah di ini semua. Kalau listrik kan kita pakai mesinnya bukan listrik apa? Iya bensin. Oh bensin. Iya. Nah untuk perkiraan satu kali pembuatan itu butuh berapa? Paling taruhlah setengah liter lah paling. Setengah liter. Enggak sampai setengah liter. Kayak bensin. Ya pokoknya udah biaya semuanya udah sama itunya ya sekitar 350 lah satu tabung. Berapa? 350. Kalau untuk biaya tenaga kerja itu perkiraan berapa deh? Tenaga kerja karena itu kan kita kerjain sendiri, dijual sendiri. Jadi ya itulah ini apanya. Enggak Istilahnya kita jual jadi 650. Heeh. Biaya produksi sama tenaga produksi itu udah kita sendiri semua. Makanya kalau untuk pesta itu harga per tabungnya 650. Tapi kalau untuk keliling mungkin ya nggak nyampe segitu karena biaya produksi yang untuk pesta sama untuk keliling lain. Bahannya lebih ke legit ke untuk pesta ya. Karena dengkulnya lebih banyak. Susu dengkulnya lebih banyak, santannya lebih kental ininya. Iya. Selama jualan ada kendala apa sih yang sering dihadapin sama Bapak? Kendala ya kalau hujan, kalau es kan kendalanya kalau hujan paling kalau ini ya nggak nyampe habis karena hujan. Bapak pernah nggak kesulitan untuk nentuin harga jual es krim? Harga jual sekarang justru malah lebih ini karena bahan bakunya semua naik, ngejualnya susah mau naikin karena daya beli masyarakat juga turun kan. Orang istilahnya secara umum itu penghasilan secara umum masyarakat sekarang kan ini ngedrop. Menurut Bapak apa kelebihan dari usaha ini? Kelebihannya kalau es saya itu kelebihannya semua alami. Jadi nggak ada bahan pengawet, nggak ada orang buahnya aja buah alami semua. Nggak pakai pasta, nggak pakai ini. Jadi benar-benar alami semuanya Pak. Terus secara ini terjaga istilahnya kebersihannya macam-macamnya karena tertutup semua kan. Kita kan pakai tabung. Berarti ini usaha rumahan ya? Iya, usaha rumah. Kalau untuk kekurangannya, kira-kira ada nggak? Kekurangannya ya usaha kecil, usaha mandiri itu usaha rumah tangga. Jadi mungkin belum lebih besar gitu ya Pak? Iya, Terbatas ya? iya Karena terbatas masih ya. ngadain semuanya sendiri. Hah? Karena sendiri. Semuanya. Iya, semua. Nggak ada tenaga kerja lain? Nggak ada. Iya. Ya untuk kedepannya ada rencana untuk ngembangin usaha ini atau gimana nggak Pak De? Atau tetap kayak gini Atau aja? tetap gini aja? Mau jual di ruko. Iya. Oh, kalau itu sebetulnya kalau es saya ini kalau mangkal di tempat di toko di ruko itu kurang ini karena apa ya? Anak-anak sekarang kan istilahnya lebih cenderung jajannya itu yang kekini-kininya. Iya. Sedangkan es puter ini kan es Udah zaman dulu. Iya. Tapi udah ada kayak GoFood gitu-gitu nggak Pak De? Bisa dipesan lewat dipesan online? Oh iya, sering aku pakai kayak gitu dulu. Cuma sekarang karena
apa ya? Pertama ya saya sendiri udah tua, terus yang muda-muda Udah kayaknya pada sibuk. nggak ada yang minat ini. Jadi gimana mau? Tapi Ya. udah pernah nyoba online gitu-gitu, udah pernah. Online juga sering sih, Jadi segitu aja wawancara dari kami. gitu. Ya Pak De. Terima kasih Pak De. Iya, Makasih ya, Pak De. sama-sama. Udah mau diwawancara. Makasih ya Iya, Pak De. iya, sama-sama. Nah, segitu aja dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.